Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kesempatan kita di hari ini untuk tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh karena kita masih harus menikmati pandemi COVID-19 ini dengan penuh rasa syukur dan tabah karena Allah pasti tahu yang terbaik buat kita semua. Tetap semangat ya anak-anak untuk mengikuti berbagai macam pelajaran di hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian, memberikan semangat terbaik, motivasi terbaik dalam hidup kalian. Tetap berikan terbaik pada orang-orang yang selalu membantu kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Berikan bakti terbaik kalian kepada orang tua. Selalu salat tepat waktu sebagai rasa syukur kita bahwa apa yang Allah berikan dalam hidup kita pasti itu yang terbaik untuk kita. Terima kasih anak-anak. Kita langsung ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang muatan IPA energi alternatif. Ada di tema 2, subtema 3, buku kupas kita. Jadi bisa kalian sambil menyimak video pembelajaran ini sambil kalian buka-buka buku kupasnya. Karena yang Bu Lina sajikan ini adalah beberapa materi yang penting yang sering keluar. Untuk materi lengkapnya ada banyak banget dan itu ada di buku kupas. Oke? Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Yang namanya minyak bumi dan gas alam itu bukan energi yang ketersediaannya ada sepanjang masa. Suatu masa pasti akan habis karena digunakan oleh manusia. Jadi manusia dengan segala kemampuannya berusaha menyediakan energi penggantinya, yaitu berupa energi alternatif. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya ketersediaannya dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, karena kita belajar tentang energi alternatif, nah ini adalah energi alternatif atau energi terbarukan. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Jadi dia sudah tersedia alam. Ketersediaannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan, jadi tidak menimbulkan polusi. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu yang sangat lama. Ini contohnya. Nah, sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Kalau minyak bumi itu bisa menghasilkan lebih kurang 7 macam. Ada yang namanya LNG, ada yang namanya LPG, ada yang namanya aftur, ada yang namanya kerosin, ada yang namanya vaselin, ada yang namanya solar, ada kerak minyak bumi itu menghasilkan aspal. Dan gas alam ada batu bara yang bisa dibuat nilon dan lain sebagainya. Tapi itu sangat terbatas ketersediaannya. Makanya manusia berpikir, kira-kira apa ya yang bisa menggantikan itu? Nah, salah satunya ini, matahari. Alat yang Bu Lina sajikan ini adalah panel surya, mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Jadi, energi matahari punya energi cahaya dan energi panas. Diubah menjadi listrik. Selanjutnya, energi alternatif dan contoh pemanfaatannya. Nah, selain energi matahari tadi digunakan pada panel surya yang ada di jalan-jalan untuk lampu yang skalanya kecil, ternyata ada namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang menghasilkan energi listrik jauh lebih besar daripada hanya sekedar untuk menyalakan traffic lights yang ada di jalan. Nah, ini adalah energi gerak yang dihasilkan oleh arus air. Arus air yang sangat
gerakannya sangat kuat, itu bisa dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Arus air listrik itu bisa menggerakkan generator. Dari generator itu arus air dirubah menjadi sumber energi listrik yang bisa menjangkau ke rumah-rumah. Yang ketiga ini adalah energi angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir angin pembangkit listrik atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi, kalau pada pembangkit listrik tenaga air ada alatnya namanya generator. Kalau pada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, alatnya yang dipasang itu namanya aerogenerator. Mengubah energi gerak angin menjadi energi listrik. Sama, nanti akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan dimanfaatkan untuk segala aktivitasnya. Nah, selanjutnya ini juga salah satu energi alternatif adalah dengan kotoran hewan. Kotoran hewan itu menghasilkan gas metana. Nah, gas metana karena berupa gas. Gas itu bisa diolah oleh manusia untuk digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar biasanya di industri rumah tangga, pengganti gas yang ada di rumah-rumah kita. Jadi butuh juga yang namanya energi alternatif, itu jelas butuh satu manusia yang kompatibel. Jadi yang bisa bersaing, bisa memanfaatkan, bisa mengubahnya. Nah, selanjutnya yang ada di gambar ini adalah panas bumi. Panas bumi itu berasal dari dalam bumi. Magma bumi itu kan panas. Dengan teknologi manusia bisa mengalirkan panas bumi itu sampai ke permukaan. Setelah sampai ke permukaan, panas bumi itu diolah oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Jadi, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini mengubah panas bumi menjadi listrik untuk dialirkan ke rumah-rumah, ke pabrik-pabrik, untuk juga memenuhi segala aktivitas manusia yang membutuhkan listrik. Jadi anak-anak, yang namanya energi alternatif itu adalah energi yang ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Kalau yang namanya energi fosil atau energi minyak bumi dan gas alam batu bara, itu pasti menghasilkan polusi. Jadi dia nggak ramah lingkungan. Misalnya, kalian kalau mobil motornya itu masih pakai bensin solar, nah itu di jalan itu pasti ada yang namanya bau. Kalau nggak bau masih pada asap kendaraan. Nah itu yang bikin polusi. Kalau energi alternatif ini hampir tidak menghasilkan polusi. Jadi manusia makin lama akan pindah menggunakan energi alternatif. Setelah manusia itu hidup, ternyata manusia itu berpikir loh, yang namanya kehidupan manusia, ternyata energi listrik itu adalah energi yang paling banyak dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, karena paling banyak dibutuhkan oleh setiap manusia itu selalu berpikir gimana caranya menyediakan listrik yang tidak terbatas. Nah, antara lain tadi sudah kita bahas, ada yang menggunakan angin, ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan sinar matahari, ada yang menggunakan panas bumi. Bahkan kalau di dekat laut ada yang menggunakan gelombang laut atau ombak. Kita pelajari sebentar tentang energi listrik yang bisa dihasilkan oleh kentang. Nah, nih, contoh energi alami dari kentang. Ini adalah kentang yang Bulina gunakan. Nah, yang dibutuhkan agar bisa menghasilkan listrik, kita butuh namanya lempeng sem, lempeng tembaga, dan kita butuh yang namanya kabel. Karena kita harus menghasilkan listrik, butuh kabel. Nah, buktinya kalau kentang itu bisa menghasilkan energi listrik, nah kasih itu penjepit.
Setelah penyepit kasih lampu. Kalau lampu itu menyala, berarti kentang itu menghasilkan energi listrik. Kalau lampu nggak menyala, kemungkinan satu, energi yang dihasilkan untuk menyalakan lampu kentang itu kurang banyak. Jadi harus butuh 2 kentang, 3 kentang. Nah seperti itu sebenarnya percobaan. Tapi percobaan ini percobaan yang belum bisa kita lakukan ya karena kita masih PJJ. Nggak apa-apa. Oke anak-anak, terima kasih. Itu yang Bu Lina sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membuka pengetahuan kalian untuk lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.